Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Healthies, ketemu lagi dengan saya Dinda di Info Podcast. Informasi, promosi, dan edukasi kesehatan berkolaborasi dengan Ide Podcast Korpri Kota Depok. Oke Sobat Healthies, di episode kali ini kita akan bahas tentang penyakit kanker. Oleh karena itu kita sudah kehadiran narasumber Dr. Dewi Probo Astuti dari Puskesmas Bakti Jaya. Dr. Dewi, terima kasih sudah Ya, hadir di Info Podcast. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kanker nih, Dok. Penyakit yang luar biasa sekarang ya, ya, Dok. Banyak sekali mm, eh, penderitanya kaum perempuan begitu ya, Dok ya. ya. Nah, penyakit kanker itu sendiri penyakit yang seperti apa nih, Dok? Boleh dijelaskan, Dok? Oh ya. Eh, Kebetulan ya hari ini terima kasih udah undang saya. Bertepatan di tanggal 4 Februari kemarin kita merayakan Hari Kanker ya. Betul Hari sekali. Kanker, kemudian tanggal 15 ini Februari kemarin Heeh, kanker anak. Ya, betul. sebetulnya yang namanya kanker itu kita bedakan dulu gini. Ada tumor ya. Tumor itu kan Mm-mm. benjolan yang semestinya nggak ada di dalam tubuh kita. Iya, Ya, betul. jadi kayak apa tai lalat, apa Mm-mm. benjol-benjol itu semua Mm-mm. tumor. Tapi ada Oke. yang jinak, ada yang ganas gitu kan. Oke. Nah, perbedaannya antara kalau kanker itu sifatnya itu di luar kendali. Jadi Mm-mm. pertumbuhannya kan kalau kalau sel sel biasa itu kan dia pertumbuhannya sama normatif, maksudnya Oke. sesuai gitu ya. Tapi Mm-mm. kalau 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 sel kanker tuh jadinya berantakan dia. Jadi Oh, makanya jadi kayak yang kalau sudah kanker payudara tuh udah sampai mekar gitu kayak gitu ya. makanya Jadi ada yang ganas, ada apa ya, yang ada enggak yang gitu ya, kalau Dok. yang ganas nanti perbedaannya jadi dia karena si kanker itu membelah cepat. Jadi Mm-mm. kalau sel itu kan ada membelahnya kan ada hitungan hari gitu ya. Betul. Nah, sementara kalau kanker itu dia cepet banget gitu. Jadi dia cepet banget dia ngebelah lagi. Jadi makanya itu yang namanya nanti jadi mutasi gitu ya. Mm-mm. Bukan mutasi, maksudnya jadi menyebar gitu ya. Nah, Oh, oke, itu. oke. Nah, eh kalau misalnya kanker itu kan sebetulnya kita tuh sebenarnya bisa dicegah gitu ya, Oke, bisa heeh. dicegah Mm-mm, gitu mm-mm. aja. Jadi itu yang mungkin kalau harus ada jadi tumor. Nah, ada yang ganas, Oke. ada yang Jinak gitu jinak. ya, Nah, Dok. Mm-mm. kalau jinak itu biasanya batasnya tuh tegas. Kalau Oh, dipegang tuh heeh. gitu, terus dan digoyang gitu tuh masih masih bisa. Tapi kalau Oke. yang namanya kanker misalnya di payudara gitu Mm-mm, ya, mm-mm, itu tuh sudah apa namanya? Dia keras, mm-mm, kemudian mm-mm. nggak bisa digoyangin gitu ya. Dan batasnya tuh nggak jelas gitu. Dia leper gitu kemana-mana. Oke, Nah itu, oke. Perbedaannya ya, Dok ya. Seperti heeh, yang sudah Dokter Dewi heeh, sebutkan tadi, Sobat iya, Healthies, penyakit kanker payudara ya, Dok ya. Ya, yang kita ketahui kanker payudara ini penyebab kematian tertinggi tertinggi juga salah iya, satunya ya, Dok heeh, ya. heeh, Kanker payudara iya, dan juga kanker server serviks begitu cervix, ya. heeh, heeh, Nah, kalau kanker payudara sendiri itu heeh. penyebabnya apa sih, Dok? Dia kan hormonal ya. Jadi makanya pada pasien-pasien yang orang-orang yang minum pil gitu ya, Oke. minum pil KB maksudnya. Mm-mm. Kemudian pada orang yang suntik KB, jadi yang isinya Oke. hormon itu juga harus hati-hati ya. Oh, begitu. Biasanya ada waktu 5 tahun itu harus ganti, harus stop dulu seperti gitu. Oh, Karena oke. picuannya seperti itu. Tapi pola hidup sehatnya aja gitu. Mm-mm, Jadi betul. apa namanya, yang namanya radikal bebas itu kita bisa cegah dengan antioksidan. Nah, radikal Mm-mm. bebas itu ya tentu saja dengan makanan, ya Oke, makanan. oke. Terus pola hidupnya nggak sehat, minum Betul. alkohol, Ngerokok ya, ngerokok, nggak Dok? pernah Mm-mm. olahraga, ya, Betul. makan sayur buahnya nggak pernah. Jadi Mm-mm, kan mm-mm, kalau nggak mm-mm. makan sayur buah nanti kankernya berbeda, jadi kanker usus gitu. Iya, Nah, betul seperti itu. sekali Jadi ya. sebetulnya gaya hidup sehat aja. Kalau kita bisa atasi itu, mudah-mudahan sih nggak sampai ya gitu kita kena kanker. Oke, baiklah. Mm-mm. Jadi, seperti yang diinfokan Dokter Dewi, Mm-mm. penyebab
utama kanker adalah pola hidup begitu ya, Dok, ya? Heeh, Perilaku hormon ya, Oke, hormon, hormon, makanan gitu ya. makanan, Heeh. perilaku hidup bersih dan Ya sehatnya enggak, kurang heeh, dilakukan gitu ya. mhm, Jadi bisa memicu begitu ya, gitu. Dok, penyakit kanker. Selain itu juga mungkin sinar, kita terpapar sinar kayak Oke, gitu oke, ya. radiasi begitu ya, Dok, ya. Heeh. Nah, kalau yang sering ditanyakan nih oleh Mhm, Sobat Healthies, mhm, apakah penyakit kanker itu sendiri bisa terjadi karena keturunan gitu, Dok? Kalau misalnya mhm, nih orang tuanya mhm, punya riwayat mhm, kanker, cancer kan, mhm, Dok. mhm. Apakah mungkin anak-anaknya juga bisa terkena cancer Iya. gitu, Dok? Ada faktor resiko, itu namanya Oke, faktor resiko penyakit tidak menular itu termasuk diantaranya adalah kanker. oke. Tapi kalau apakah faktor resiko itu bisa diturunkan? Bisa ya, bisa tidak. Oke. Tergantung. Kalau kita mau potong generasi, misalnya orang tua saya kena stroke, Mm-mm. artinya supaya anak-anaknya biasanya tuh kan pola makan kita itu sama Sama, dengan hampir orang sama, tua. Jadi betul. artinya Mm-mm. pola hidupnya mereka itu turun ke anak-anaknya. Mm-mm. Karena pola hidupnya yang sama, Mm-mm. makanannya yang dimakan sama, mungkin bersantan-santan, mungkin yang seperti itu ya, jadi Mm-mm. kolesterol dan sebagainya, itu yang menyebabkan menjadi penyakitnya polanya sama gitu. Tapi kalau Oke. seandainya saya sudah punya sakit ini nih, hipertensi misalnya, Mm-mm. saya nggak mau nih anak saya, artinya saya harus Memutus memutus rantainya gitu. rantai, artinya Oke, anak saya tidak boleh makannya harus diubah nih, berarti harus sayur, betul, harus betul. olahraga, harus santannya, minyak gorengnya seperti itu. Oke, Jadi jadi bisa bukan berarti orang tua kita punya heeh, penyakit heeh. tertentu kita juga Sudah bisa. pasti Udah pasti enggak, belum tentu belum juga ya, tentu, Dok, bisa ya. diputus itu. Oke, Iya, dengan perubahan perilaku itu iya, tadi ya, iya, Dok. Betul. Nah, tadi sudah disinggung penyakit mhm, kanker serviks dan kanker payudara. oke. Nah, kalau kanker serviks itu bagaimana tuh Nah, cara cara mendeteksinya, Dok? Ya. mendeteksinya ya. Sebenarnya kanker payudara, kanker serviks itu sekarang sudah bisa dideteksi secara dini Oke, ya, heeh. heeh. Di puskesmas itu sudah bisa, semua sudah terlatih, dokter dan Mm-mm, bidannya itu mm-mm. sudah terlatih, semuanya udah bisa. Yang payudara dengan deteksi sadari, Sadari, sadari betul. atau sadanis. Kalau sadanis dengan tenaga klinis, Mm-mm. kemudian kalau sadari itu sendiri. Nah, sendiri itu ibu-ibu ya bisa bisa periksanya itu kalau sudah menopause pada tanggal yang sama. Misalnya Hmm. saya pengen tanggal 1 deh di kamar mandi gitu, melakukan Oh, setiap apakah bulannya begitu ya, setiap bulan, Dok? Mm-mm. tanggal yang sama. Atau Oke. saya lahir tanggal 25, berarti saya setiap tanggal 25 di kamar mandi saya pijit-pijit dulu nih gitu. Gitu. Tapi Hmm. kalau kalau masih menstruasi, belum menopause, itu Oke. hari ke-8 pada saat menstruasi. Jadi Mm-mm. menstruasi tanggal 1 berarti tanggal 8 itu Kita kita periksa periksa ya. payudara. Jadi biasanya di itu hormonnya tuh kan apa namanya, berubahnya Oke, dari oke. estrogen ke progesteron itu di hari ke-8. Kedelapan itu Jadi itu tadi bisa ya. bisa kelihatan itu ininya apa, benjolan. Kalau ada benjolan itu. Nah, kalau tiap bulan itu Mm-mm. karena semakin dini ketahuan, Mm-mm. itu prognosis sembuhnya itu apa Bisa namanya, lebih, bagus. Iya, iya, lebih ya, cepat ya. termasuk ibu saya juga Oke. ya dulu kanker dan sudah kemo, sinar Oh, dan sebagainya. heeh. Ya udah karena ketahuannya cepat. Oh, Ketahuannya alhamdulillah sembuh ya, Dok. alhamdulillah sembuh. Oke, baiklah. Jadi Mhm, bisa kita mhm. deteksi secara dini begitu ya, Iya, Dok, ya, dengan sadari itu sadari, tadi, memeriksa payudara sendiri ya, sendiri, Dok, ya. Jadi iya. di tanggal 8, Di hari hari ke-8 ke-8 setelah menstruasi menstruasi, bisa iya. kita Periksa. periksa ya, Iya, kita iya. raba sendiri begitu ya. Bagi yang masih mens. Oke. Kalau yang udah nggak mens di tanggal Di yang tanggal sama. yang sama setiap bulannya Iya, begitu ya. Masih punya resiko juga ya bagi yang Iya, sudah iya, menopause iya, begitu ya, Dok? Justru kalau kita kenanya di menopause biasanya kalau ada benjolan itu ke arahnya ganas. Oke. Kalau yang masih menstruasi dia karena hormonal biasanya FAM gitu ya. Mm-mm. Jadi karena benjolan yang jinak dia, bukan kanker biasanya ya. Oh, Kebanyakan seperti itu. Jadi oke, oke. gitu. Jadi kalau kita sudah Mhm, memeriksa secara dini begitu ya, Dok, mhm. terus ada benjolan itu langsung Langsung diperiksa kita ke ke dokter, dokter ke gitu ya, dokter. Dok? Nanti Mm-mm. dokter akan lihat kalau dia benjolannya dia masih bisa bergerak,
artinya kenyal dan Oke. batasnya tegas, itu berarti jinak, nggak perlu Oke. khawatir ya. Paling hanya operasi aja kalau memang merasa terganggu dan agak nyeri-nyeri gitulah ya, itu bisa. Tapi kalau sudah dipegang itu tidak beraturan batasnya, Oke. kemudian keras. Nah kalau Mhm payudara mhm. itu, apalagi kalau udah kayak ada kulit jeruk ya, kan karena nggak Mmm. pernah periksa sadari, Mhm mhm. warga misalnya orang nggak pernah periksa sadari sama sekali, wanita gitu ya, Mhm. kemudian tiba-tiba kelihat kok kayak ada kulit jeruk gitu. Maksudnya kulit payudaranya tuh seperti jeruk. Nah, itu udah Oh. stadium sekian gitu. Oke. Iya, Jadi memang harus, heeh. dari Iya, sekarang dari ya, sedini sekarang, sedini mungkin mungkin, begitu ya, Dok, untuk mendeteksinya begitu. Ya, itu tadi cara deteksi dini kanker kanker. payudara. Nah, bagaimana kalau kanker serviks Kalau nih, Dok? kanker serviks itu sekarang ada sebetulnya dengan pap smear dulu ya, tapi pap Oke. smear kan mahal. Heeh Nah, heeh. sekarang tuh puskesmas tuh semua puskesmas sudah bisa IVA, IVA. inspekulo Oke. visualisasi asam asetat. Jadi Mhm gampang, cuman dicolok aja gitu terus dipakein cuka ya, jadi mhm. asam asetat. Nanti ada perubahan warna. Ketika perubahan warna itu berarti ada sudah mulai ada displasia selnya, warnanya Oke. putih. Nah, Mhm. itu yang harus kita kita khawatirkan. Jadi biasanya akan diulang lagi kemudian di krioterapi. Karena Oh. yang namanya lesi prakanker itu yang warna putih tadi itu ya. Jadi Mhm. nanti ketika kita lihat, oh waktu waktu kita buka masih merah semua, masih bagus ya. Mhm. Tapi ketika kita kasih IVA, asam asetatnya Mhm itu, mhm. ternyata ada perubahan menjadi ada warna putihnya. Nah, itu warna Oh. putihnya itu. Nah, perjalanan kanker itu kan 12 tahun. Oh, Kalau baik. ketahuan sekarang, Mhm. jadi bisa 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 kita cegah gitu ya, dengan krioterapi itu akan sembuh. Jadi Betul akan betul. merah lagi. Nah, Oke. eh, memang pada ada lesi prakanker warna putih ya, displasia itu bisa jadi bukan kanker kalau kita tidak jadi kanker kalau Mhm. kalau seseorang itu punya daya tahan tubuh yang bagus. Nah, Oh, tapi kalau baik. daya tahan tubuhnya nggak bagus, dia bisa jadi kanker gitu. Jadi makanya dengan deteksi dini yang murah sekali gitu ya, Mhm artinya dengan pakai cuka aja, mhm. itu sekarang udah kita bisa menyelamatkan para wanita sebetulnya ya. Cuman masalahnya adalah enggan gitu. Oke, betul sekali seperti Dokter Dewi Mhm, katakan, mhm, kadang-kadang para mhm, wanita nih, mhm. ibu-ibu ini malu gitu, Dok, Malu ya. memeriksakan Malu ke dan takut. puskesmas ya, heeh, Iya. takut gitu Heeh, ya, heeh. karena katanya harus Iya, dibuka-buka gitu iya. ya, padahal itulah cara untuk Caranya, iya, mendeteksi ya, Dok, heeh. ya. Nah, selain IVA itu Heeh. tadi Pap smear, Pap kalau Pap smear. smear harus ke Harus ke dokter. dokter ya, Maksudnya Dok? karena biasanya pap smear itu ditujukan pada yang sudah menopause. Karena kan Oh, oke. biasanya kalau orang sudah menopause, dia leher rahimnya sudah ke dalam. Jadi kita coloknya tuh jadi lebih dalam, harus Mhm pakai brush gitu, mhm. terus pakai kaca biak glass, dilihatnya pakai 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 alat gitu. Jadi Oke. kalau kalau IVA kan kita gitu, kita olesin terus ada perubahan warna, udah ketahuan pada saat itu juga. Tapi kalau pap smear harus di lab yang Oh, harus di rumah sakit iya begitu ya, atau Dok? di yayasan kanker gitu Oh, ya. Heeh, baik heeh, baik baik. heeh. Nah, kalau, pemeriksaan IVA sendiri kan bisa Mhm, dilakukan di puskesmas begitu puskesmas, ya, Dok? heeh. Nah Jangan salah, di Posbindu juga udah bisa. Maksudnya gini, oh, ya, oke. di puskesmas saya tuh ada inovasinya adalah si perawan. Oh, apa itu, deteksi Dok? deteksi peduli leher rahim wanita. Jadi Oke. kita berpindah-pindah di Posbindu Mhm, ini, Posbindu ini, Posbindu ini gitu kita lakukan. Bahkan oke. nanti mungkin kita juga langsung masuk ke sekolah, jadi untuk guru-guru yang wanitanya bisa kita periksa Oh, jadi juga. dokter Iya, langsung turun ke turun ke lapangan gitu lapangan. ya, ke Karena kalau kita nunggu Posbindu? di puskesmas saja Betul. sedikit, iya, heeh. Betul sekali, heeh. Heeh, Jadi kita harus jemput heeh. bola begitu Wah, ya, iya, Dok, iya, ya? iya. Heeh. Jadi alhamdulillah Mhm. cakupannya meningkat ya, Dok, setelah turun ya? Iya, turun, heeh. Turun ke Sekarang lapangan, beda jauh. baik. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Heeh. Iya, jadi kalau IVA itu tadi, diperiksa bisa di Mhm. puskesmas begitu ya, Dok, Iya, ya? Atau di dimanapun pokoknya Posbindu. ruangan tertutup, ada Mhm. tempat tidur aja gitu, bisa, Oke, heeh. terus ada tenaga kesehatan Tenaga tentunya ya, kesehatan Dok, yang sudah ya? terlatih ya, terlatih, Betul, heeh. betul sekali. Mhm. Nah, itu, wanita umur berapa aja nih, Dok, yang Yang di boleh Iya, melakukan boleh, heeh. IVA?
yang sudah melakukan hubungan seksual, Oke. baik yang menikah maupun yang tidak menikah. Baik. Ya, dan yang disarankan adalah usia 30 sampai 50 tahun. Oh, usia produktif ya, Dok, Ya ya? usia produktif karena lebih dari 50 tahun biasanya udah menopause. Betul. Sarannya adalah pap smear, tidak IVA. Oke. Ya. Nah, itu berapa kali tuh, Dok? Wanita usia subur itu untuk 3 tahun melakukan ya. IVA? Yang direkomendasikan mesti 3 tahun sekali paling tidak. Oke, Nggak 3 perlu tahun setahun sekali sekali, ya, iya, Dok. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya ada ibu-ibu nih yang sudah melakukan IVA, terus terdeteksi tuh yang tadi kata Dokter Dewi ada positif. positif Iya. IVA-nya. Nah, itu tindak lanjutnya seperti apa? Oh ya, biasanya kan kalau pasien kalau udah ibu ada ini gitu, atau kita bisik-bisik aja dia udah khawatir ya, ada apa gitu ya. Ya pasti kita omongin kalau justru dia harusnya bersyukur ya karena Betul. ketahuan lebih cepat. Betul. Itu kita ada dua tempat yang bisa mengobati dengan krioterapi. Krioterapi itu hanya ada di Puskesmas Pancoran, Mas, sama di Cinere kalau nggak salah. Ya, hanya ada 2. Jadi di Depok itu, dan itu bebas. Maksudnya gratis ya, tidak free ya, Dok? free, nggak bayar sama sekali. Jadi mau dari puskesmas mana saja mereka terima gitu. Memang sudah dari Kemenkes gitu kan. Jadi program untuk perang terhadap kanker gitu. Jadi kalau kita ada IVA positif ya kita kirim gitu, karena yang terdekat dengan puskesmas saya adalah Pancoran Mas, berarti ke Pancoran Mas. Mereka tiap hari Rabu buka krioterapi gitu. Jadi krioterapi itu dibekukan. Posisinya sama litotomi, ngangkang juga ya. Kayak ya pada saat IVA atau pap smear, tapi nanti dimasukkan alat gitu ya. Ada bunga es seperti kayak gitu. Jadi diharapkan muncul kayak salju gitu ya. Terus nanti dia nempel di sel di mulut rahimnya itu, dan dia akan melisis, jadi akan hancur selnya. Jadi nanti akan tumbuh baru merah lagi nanti. Jadi gitu. Baik, jadi sudah bisa dilakukan tindak lanjut IVA tersebut di Depok, puskesmas begitu, luar biasa. Krioterapi. Di puskesmas Pancoran Mas dan Cinere ya, Dok. Kalau nggak salah ya. Baik, jadi dirujuk ke sana ya, ke sana, Dok. Ke puskesmas. Bisa juga di rumah sakit ya, Dok. Iya, kalau rumah sakit bayar ya. Nah kalau di puskesmas free ya, Dok. Free, Ya, jadi sobat Healthies, ibu-ibu muda maupun ibu-ibu yang udah pokoknya 30 sampai 50 ya, tahun Dok. ya. Harus segera memeriksakan ke puskesmas ya. Pemeriksaan IVA, tes, kemudian dan sadari tadi ya, Dok. tadi. Untuk mendeteksi dini kanker serviks serviks dan juga payudara. Baik, luar biasa. Nah, kalau kita ingin tahu nih, Dok ya, kadang kan kita ngerasa sehat-sehat aja gitu ya, Dok ya. Nah, gejala apa sih, Dok, yang pertama kali bisa kita rasakan gitu ya sebelum kita melakukan tes IVA gitu ya? Gejala-gejala apa sih, Dok, yang akan menentukan kita itu penyakit ada kanker atau enggak gitu ya? Gejala apa, Dok? Ada gejala khusus kah? Kalau gejala khusus biasanya pada semua kanker ada penurunan berat badan. Jadi kalau udah mulai turun berat badan, kalau nggak diabetes, aduh jangan-jangan kanker nih gitu kan ya. Jadi harus waspada itu. Tapi ya nggak selamanya gitu. Cuma kalau kayak payudara ada keraba, benjolan. Tapi benjolannya nggak bisa keraba dengan jelas batasnya. Kalau kayak Mbak, andeng-andeng atau kayak lipom itu kan kelihatan batasnya. Kalau itu nggak kelihatan. Terus kalau kanker serviks itu dia kalau udah berdarah, itu sudah stadium lanjut. Jadi itu berdarah pada saat menstruasi atau enggak, di luar atau habis berhubungan gitu. Makanya kenapa kanker leher rahim di Indonesia itu stadium lanjut ditemukannya yang berobat itu, karena dia tidak merasa apa-apa. Betul. Ketika sudah berdarah itu sudah stadium sekian, 3 lebih. Dan
survive-nya lebih bagus di kanker payudara dibandingkan Oh, dengan karena kanker serviks ya. iya gejalanya udah bisa dirasakan Iya, dari awal ya heeh, dok ya, ada heeh, heeh. benjolan kecil begitu ya dok. Dan rata-rata orang tuh gini, misalnya ada benjolan, aduh, ada hope atau ada PHP dari orang-orang yang gak bertanggung jawab, ya jadi berobat ke bagian yang begitu-begitu ya, sehingga Hmm, eh, apa namanya, apalagi harganya mungkin lebih murah atau bahkan lebih mahal tapi sugestinya gitu ya, sehingga nyampenya jatuhnya udah dari mana aja, ke ini ke ini ke iya ini, nah alternatif lain seperti itu, iya, begitu ya heeh, dok gitu. ya, jadi Jadi pesan saya sih ya kalau udah ketemuin benjolan ke dokter aja deh gitu. Heeh, jangan jangan coba-coba ke mana-mana gitu. malah semakin nanti Menunda menunda akan resikonya gitu ya. risiko Menunda. memburuknya Mm-mm, mm-mm. lebih lebih besar ya begitu Iya. ya dok. Nah, kalau sudah kita terdeteksi Mm-mm, kanker nih dok ya, mm-mm. apakah penyakit kanker ini bisa sembuh dok? Kanker tergantung ya, gini. Kayak ibu saya sembuh ya, tapi dia disebutnya kan sebagai survivor kanker. Jadi Betul. kita tidak bisa bilang sembuh. Jadi terkontrol artinya Oke. setiap tahun, 5 tahun sekali, 10 tahun sekali mesti periksa apa namanya tumor marker gitu ya. Oke. Tapi sampai saat ini ibu saya maksudnya ada nol gitu ya. Artinya Alhamdulillah. apa namanya saksi apa namanya kayak survivor yang memang benar-benar nyata gitu ada kalau kalau dari gejala dini ditangani gitu. Jadi Deteksinya ya dok. seperti apa namanya kanker serviks nih ya. Kanker serviks ketahuan stadium 0 gitu ya, katakanlah. Di krioterapi ditangani pun dia bisa 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 sembuh, artinya bisa yang tumor markernya tuh nol gitu. Kalau pokoknya tergantung. Apakah kanker itu bisa diobati? Tergantung ketika ditemukan. Kalau ketemunya pada saat sudah stadium lanjut ya pengobatannya tuh macam-macam. Kadang-kadang gini, kan harus ada kemoterapi, Betul. kadang-kadang harus ditambah lagi dengan sinar. Nah, pada saat kemo itu juga HB-nya harus normal, semuanya Betul. harus fit. Iya. Pada saat HB turun, tunda. Ada tunda kan, tunda kemo. Nunggu HB bagus nih. Nah, ternyata apa namanya? Itu kan sel kanker itu kan Menyebar begitu ya dok. menyebarnya jadi Cepat dia ya. cepet banget gitu. Jadi berkejaran dengan waktu sehingga ya itu tadi harus fit, harus kuat dan mindsetnya sama ininya, Betul. sama semangatnya. Jadi yang paling penting pada saat pengobatan kemo dan mendampingi orang kemo adalah semangat. Jadi ada di luar negeri itu ada yang memang hanya itu apa menumbuhkan semangat terus afirmasi kayak berdoa gitu ya sekalian sembari itu banyak yang berhasil dibandingkan kadang orang sudah kena gitu kayaknya udah dunia runtuh gitu. Nah Oke. itu yang jadi apa faktor tidak bisa sembuhnya maksudnya menghambat kesembuhan di situ Mbak. Oke. Jadi kalaupun survivor kanker ini ya dok, jangan terlalu sedih begitu ya Iya iya dok, karena kanker ini sendiri nanti bisa sembuh, iya walaupun memang tetap dikontrol, iya tetap tetap kontrol ya. kontrol iya. Iya. Yang paling bagus adalah jadi kalau kalau kanker payudara itu kesembuhannya tinggi sekali. Oke. Heeh, heeh. Jadi Daripada kanker daripada kanker serviks serviks tadi ya. ya Karena dok. tadi kanker serviks datangnya itu kalau udah berdarah atau Betul. udah keputihan campur-campur, nah itu yang dia stadium lanjut. Karena kalau Oke. stadium awal-awal kan nggak ada gejala ya. Iya, Ya. makanya kita harus IVA itu IVA. tadi ya dok. Iya. Oh. 3 tahun Iya, untuk sekali. mendeteksi dini Iya. agar kita tahu ya dok ya Hmm. resiko penyakit kanker itu ada atau tidak di tubuh kita begitu kan dok. Nah, Dokter Dewi kan bertugas di puskesmas Iya. nih dok ya. Nah, di puskesmas Bakti Jaya. Bakti Jaya ya dok. Nah, di puskesmas Bakti Jaya sendiri program apa nih dok yang khusus untuk mendeteksi dini Dini gitu penyakit ya. kanker? Oke. Kalau untuk kan ini masuk dalam PTM ya, penyakit Iya, tidak menular. betul. Jadi kita di PTM itu ada Demisidia. Oke, apa itu Inovasinya dok? deteksi mobile hipertensi diabetes. Jadi Oh, oke, luar kita biasa. kemana-mana ya, kemana-mana ya ke sekolah,
ke masjid, kemana gitu. Dan sekarang itu kadernya itu sudah kita pinjami alat dan kita suplai strip gula darah, karena kan dari dinas kita disuplai ya, di dropping ya. Itu mereka jalan sendiri. Laporannya masuk ke dalam ASIK itu sendiri. Ya maksudnya Udah gitu. mandiri ya, Dok? Udah mandiri. Untuk yang IVA-nya itu tadi si perawan. Jadi deteksi peduli leher rahim wanita. Nah, itu kalau misalnya kegiatannya bareng demi si dia dan si perawan, jadi demi si dia si perawan. Oh. Jadi jadi mereka udah tahu, dok saya mau demi si dia tanggal segini 3 hari gitu ya, RW berapa gitu. Nanti kita kasih tuh lembar screeningnya apa semua udah kita kasih. Tapi kalau dengan tambah yang si perawan, berarti kita harus ada tenaga kesehatan karena kan harus IVA. Gitu. Kalau demi si dia sudah mandiri dia, mereka udah bisa cek gula, tinggi badan, lingkar perut gitu, udah tahu luar gitu. biasa. Iya. Jadi program-program inovasinya Puskesmas ini Bakti ya, Jaya. Puskesmas Bakti Jaya ini luar biasa ya untuk mendeteksi penyakit tidak menular ini ya, Dok ya, tidak hanya kanker tapi juga penyakit-penyakit lain tidak Hipertensi, menular. diabetes ya. Baik. Nah, tadi kita bahas tentang kanker yang terjadi pada perempuan. Nah, bagaimana kalau kanker pada laki-laki nih, Dok? Biasanya kanker apa yang paling banyak? Paling banyak itu kanker kolon. Oke, Kolon kanker itu usus. usus ya, Dok? Usus. Baik. Kemudian prostat Oke. dan paru-paru karena Paru-paru dia ya, Dok? biasanya ngerokok. Oke. Penyebabnya juga perilaku itu Perilaku, tadi ya, Dok? iya, rokok, terus nggak suka makan sayur gitu kan, terus jarang olahraga. jarang olahraga karena kerjanya berangkat pas saat subuh, ayam petok-petok sampai pulang malam hari udah nggak lihat ayam lagi gitu kan. Jadi katanya nggak ada kesempatan untuk olahraga. Terus makan sayur gimana? Sementara WHO menyuruhnya kan, mintanya kan 5 porsi. Betul. 3 porsi sayur, 2 porsi buah. 3 porsi sayur itu 1 porsi sayurnya itu 3 sendok makan sayur. Sementara kita kalau makan siang di kantoran cuma dapat apa tuh, timun berapa biji, ya kan? Betul, sayurnya sedikit banget Sayurnya, ya, makanya jadi kita nggak bisa, rata-rata 95% warga Indonesia belum memenuhi kelengkapan gizi sayur, mayur dan buahnya. Betul, sayur dan buahnya Iya. ya kurang banget ya, Dok. Iya. Padahal itu sangat penting Iya. begitu ya, Dok, untuk kesehatan tubuh kita. Nah, Sobat Healthies, jangan lupa ini Jadi kalau pada makan pasien sayur dan diabetes buah. ya, baru-baru ditemukan atau ini melenceng, sama hipertensi baru-baru ketemu gitu ya, maksudnya baru sekali dia tuh kok tinggi dan kaget gitu ya, misalnya gula puasanya agak tinggi. Itu saya sarankan kalau dia, dok saya bisa nggak sembuh? Boleh, nggak minum obat, tapi harus bisa nggak 150 menit per minggu, setengah jam setiap hari jalan kaki, ditambah makan sayurnya 3 porsi, maksudnya pagi siang malam harus makan sayur, ditambah 2, sama nggak ngerokok. Iya, betul. Kalau bisa itu nggak perlu minum obat dulu, saya bilang gitu. iya. Nah, rata-rata kan susah tuh ngatur itu Merubah dia. perilakunya Nah, itu ya, Dok ya. Yang gitu. masyarakat Indonesia ini perilaku itu susah banget Susah, dirubah ya, iya. Dok ya. Tapi sebenarnya bisa ya, Dok ya. Bisa. Iya, dengan tidak merokok itu tadi, kemudian makan sayur dan buah, ya olahraga secara teratur, istirahat juga gorengan. harus teratur tentunya ya, Dok ya. Orang Indonesia nggak bisa lepas dari gorengan. Gorengan ya. Iya, gorengan. Iya, padahal itu pemicu juga ya, Pemicu Dok ya, ya. kan gula, garam sama gorengan. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi kalau gula kita hanya boleh 4 sendok makan. Oke, 4 sendok makan sehari ya, Satu Dok? hari. Sudah dengan kue, sudah dengan macam-macam. Garam hanya boleh 1 sendok teh Oke. dalam 1 hari. Jadi kalau makan Iya, terasi porsinya, bolak-balik ya, makan ikan asin, Udah lebih itu, iya, Dok. terus ditambah gorengan. Kita setiap pagi di kantor sudah di ngeriung makan Iya, gorengan. makan Itu dia. gorengan Ya jadi ya, Dok. ya kalau memang bisa merubah itu, cuman kan kita nggak, ya maksudnya ya harus semangat sih kalau udah punya. Keinginan ya, Dok ya. Udah punya. Jadi gini loh, saya dulu penggemar minuman botol kemasan, Oke. yang manis-manis gitu ya, itu bisa 2 sampai 4 botol itu nggak Per hari? secara nggak sadar. Iya, kalau makan bakso gitu deh. Tapi dengan sering waktu ketika saya temukan
gula darah saya agak naik sedikit, Oh, ya udah saya sekarang mau nggak mau daripada saya mengurangi ya, seumur Dok? harus obat terus-terusan ya kepaksa. Kalau nggak gitu nggak. Iya, Ya, betul sekali. Jadi jangan sampai kita sudah ya, terkena penyakit baru sadar begitu ya, Dok, ya, ya, kalau bisa intinya. dari sekarang. Karena Betul. anak sekarang sudah ditemukan diabetes tuh udah banyak loh. Ya Oh, kan nggak gitu ya, pernah Dok? olahraga, Oh, males makanan naik tangga, instan ya, iya makanan Dok. instan tuh kayak sosis, nugget dan sebagainya itu tinggi garamnya. Jadi, nah Oke. itu terus gorengan kan apa-apa digoreng apa digoreng, nah, itu dia. Kurang makan Dan sayur sayurnya buah juga ya, iya, Dok, heeh. anak-anak zaman Ya sekarang. udah ada Betul sekali. diabetes pada anak tuh udah mulai meningkat sekarang. Oh, Masya Nanti Allah. meledaknya tahun kapan? Mudah-mudahan ya bisa promkes nih. Gimana Iya. caranya? Bagaimana cara merubah perilaku Iya, ya heeh. masyarakat khususnya Iya. anak-anak juga. Nah, ngomongin anak-anak nih, Dok. Mm-mm. Kalau penyakit kanker pada Pada anak. anak ini yang terbanyak kanker Leukemia, apa? kanker Oh, darah. kanker Jadi darah biasanya ya, Dok. kongenital ya, bawaan. Oke. Retinoblastoma matanya gitu Oke. ya, dia sampai menonjol gitu karena dia Heeh, heeh. di retinanya tuh ada sel kanker sehingga kan tumbuhnya cepat jadi sampai nonjol gitu. Oh, Kemudian leukemia, kanker darah, kanker darah ya, Dok. neuroblastoma, terus osteosarkoma, tulang. Oke. Itu yang banyak Pada pada anak-anak ya, Dok. anak-anak, iya. Nah, itu leukemia tertinggi ya, Dok. Tertinggi iya. Apakah leukemia itu juga faktor penyebabnya Heeh. makanan, Dok? Atau bagaimana? Ya sel itu sih sebetulnya dia dari apa namanya, sinar ya, radiasi. Oke. Mungkin ibunya terpapar, sekarang tuh kok terpapar dengan gadget, Iya, betul. wifi gitu kan. Radiasi ya. Radiasi autis juga termasuk tuh yang gitu ya. Oh. Nah, kemudian ya yang pasti sih karena kelainan di sel darah putihnya itu kan kita nggak tahu ya. Jadi kan sampai sekarang itu leukemia itu nggak apa-apa, kecilnya, gedenya kena Oke, leukemia bisa jadi bisa gitu. jadi ya, Dok. Karena paparan radiasi Iya, juga paparan terlalu radiasi sering begitu ya, Dok. pada saat ibunya hamil. Oh, dari mulai Heeh, kandungan ya, Dok? kadang undangan. Kalau Oke. neuroblastoma kayak gitu kan pada anak-anak biasanya sudah mulai bakat dari lahir ya. Oh, oke. Memang dari dalam kandungan tuh si ibu tuh memang harus Harus iya, sehat ya. sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat itu Sehatnya memang itu. harus diterapkan ya, Dok Heeh. ya. Karena makannya bapaknya dikasih susu, ibunya enggak. Makanya Indomie aja. Jadi nah Betul. itu kan jadi nggak sehat. Kualitas janinnya tidak sehat. Ya bisa Oke. stunting, bisa ke kanker gitu kan. Oke. Nah, Dokter Dewi, tadi kita udah singgung tentang sadari ini Iya. ya, Dok ya. Jadi memeriksa payudara sendiri begitu ya, Dok. Nah, bagaimana sih, Dok, caranya? Boleh dikasih tips-tipsnya ke sobat healthies Ke di Sobat rumah? Healthies ya. Ya. Oke. Ya, Sobat Healthies, bagaimana cara kita melakukan sadari? Saya akan mencontohkan ya. Jadi Sobat Healthies kalau mau periksa payudara sendiri, bantalnya ditaruh di belakang punggung ya. Jadi dadanya nanti akan lebih tinggi daripada kepalanya ya. Kepalanya lebih rendah. Nah, misalnya ini payudara gitu ya, payudara terus kemudian ya sudah ini kita semua area jangan sampai ditinggalkan. Makanya pakai dua tangan begini, pakai ini telunjuk, jari tengah dan jari manis ya. Jadi gini. Nah, sampai diurut Diurut begitu, ya, Dok. terus begini. Terus ulang lagi terus begini gitu ya. Semuanya sampai rata semua. Semua ini sampai rata. Ke atas, ini lagi, terus begini ya, gantian ini sampai dengan nggak terasa semuanya ya, maksudnya sudah teraba semuanya. Yang terakhir adalah ini, pencet putingnya. Pada saat pencet putingnya itu nanti akan kelihatan apakah ada cairan atau enggak gitu. Kalau ada cairan berarti artinya sudah mulai harus hati-hati. Nah, sebelumnya kita ngaca boleh tuh. Kita ngaca tolak pinggang gini di kaca gitu ya. Dilihat apakah payudaranya simetris. Oke. Sama kanan dan kirinya. Kemudian apakah ada perubahan warna. Kemudian apakah ada kayak kulit jeruk. Terus ada apa namanya kayak dekik lesung pipit gitu ya, Oh. dekok gitu. Nah itu juga mulai Curiga sudah mulai ya, Dok? curiga. Jadi itu kalau jadi setiap tanggal gitu ya atau hari ke-8 lakukannya itu Oke. di kaca, kemudian di tempat tidur kita gitu.
Oh, oke. Nah, itu tadi cara sadari ya, Dok ya, Ya. yang bisa Sobat Healthies lakukan di rumah ya. Nah, kalau Iva sendiri itu bagaimana prosesnya itu, Dok? Nah, ini ya. Iva ini contoh aja lagi ya. Ya, Iya. pakai contoh kita nggak ada pantom soalnya ya. Jadi Oke. ini misalnya ini kaki kaki kanan kita, ini kaki kiri kita gitu ya. Setelah biasanya suruh bersih-bersih gitu ya. Nggak boleh pakai celana dalam. Nah, Oke. ya memang nggak nyaman, tapi itu Mm-mm. nanti akan menjadi apa namanya modal kita ya. Kita nanti Betul. menyelamatkan sampai 12 tahun ke depan. Nah, ini kaki kita apa ada alat gitu di tempat tidurnya kan. Taruh di sini, agak ngangkang gitu ya. Nah, kan begini kan. Nah, pokoknya prinsipnya adalah ibu ya semuanya itu harus rileks. Oke. Makin sakit kalau kita nggak rileks. Oke. Jadi Relax aja, santai aja ya, Dok. kalau pantatnya ke atas gitu berarti nggak rileks dia. Oke. Biasanya harus ditaruh di bawah. Ayo taruh lagi pantatnya gitu ya. Bokongnya taruh di Mm-mm. bawah lagi ayo gitu. Nah, dia tarik napas panjang. Nah, dia pada saat dimasukin aja ke alatnya itu, Oke. spekulum cocor bebeknya itu, kalau dia sudah masuk dia udah nggak sakit lagi. Oke. Nanti dikunci kan, baru nanti diolesi, dibersihkan kalau Mm-mm. misalnya ada yang Mm-mm. kotor-kotor Mm-mm. keputihan Mm-mm. gitu Mm-mm. ya, akan dibersihkan oleh bidan atau dokternya, kemudian baru dikasih cairan asam astat. Oke, Baru nanti baik. beberapa detik kita lihat apakah ada perubahan. Kalau tadi merah semua, apakah ada yang putih-putih gitu. Oke. Jadi itu ya ceritanya Iva. Jadi jangan takut gitu. Betul Ya, sekali. ya. Baik Sobat Healthies, itu tadi cara Iva, sadari dan Iva IVA ya. ya dari Dokter Dewi. Jadi jangan takut ya Dok Iya, ya untuk melakukan IVA ya. mm-mm. Dilakukannya bisa di puskesmas karena Puskesmas. dengan kita mendeteksi secara dini kita bisa menyelamatkan nyawa kita Kita, sendiri ya iya, Dok ya. iya, Heeh. oke. Jadi jangan takut Sobat Healthies, silakan Iya. langsung ke puskesmas Puskesmas terdekat. terdekat karena Oke. kalau sudah stadium awal nggak ada gejalanya sama sekali Mbak. Iya, jangan sampai kita Heeh. datang ke Lu udah ada keputihan yang dokter, bercampur darah. Nah, itu udah iya, lewat. udah stadium lanjut begitu Heeh, ya Dok iya, ya. Oke, Dokter Dewi. iya. Nah, terakhir nih Dok, Mm-mm, apa sih pesan-pesan untuk masyarakat Kota Depok nih? mm-mm. Pertama pesan untuk penderita kanker di Kota Oke, Depok. ya. Sebetulnya kanker itu bisa dicegah dengan deteksi dini tadi ya. Bapak dan Ibu ya, saudara-saudara semua sahabat healthies bisa mulai dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya apa? Eh, olahraga. Olahraga ya. Olahraganya 5 kali dalam seminggu. Jadi 150 menit dalam 1 minggu. Jadi 1 hari 30 menit. Kemudian eh merokoknya Iya. ya, Berhenti kalau bisa berhenti Dok. merokok karena merokok sekarang modelnya vape, Betul. tapi itu sama Bahayanya aja, sama aja padahal ya Dok. vaporizer dia mengandung vaporizer itu juga bahaya kan, yang Oke. kayak itu ada itunya apa sih, kayak yang penyanyi dangdut apa tuh yang asap-asap itu loh. Nah, Oke, itu asap ya. buatan ya Dok. Jadi olahraga ya, terus kemudian sayurnya harus 5 porsi sayur dan buah, bisa Oke. nggak tuh ya? 3 porsi sayur, 2 porsi buah, itu dalam 1 hari. Oke. Garamnya hanya boleh 1 sendok teh, kemudian gulanya hanya boleh 4 sendok makan, minyak gorengnya hanya boleh 5 sendok makan. Kalau bisa melakukan itu, hidupnya panjang, insya Insya Allah Allah. sehat Gitu. ya Iya, Dok. sehat. Insya Dan Allah. kalau bisa ya untuk usia 30 sampai dengan 50 tahun datang ke puskesmas ya, yang sudah menikah atau yang sudah berhubungan untuk periksakan itu tadi IVA dan Iva dan sadari. Sadari. Sadari ya, Betul. sadanis kalau sama ke tenaga klinis. Dan untuk bapak-bapak yang merokok, sahabat healthies yang masih merokok, boleh juga datang ke puskesmas periksa kadar CO parunya. Oh, oke. Kalau CO parunya sudah mulai oranye, sudah mulai merah, hati-hati. Oh, Gitu ya. bisa juga Iya. memicu kanker. Iya, awalnya dari itu. Iya, Dok. Awalnya dari kanker apa paru itu ya, PPOK. Jadi obstruksi. Jadi yang apanya asma yang kelas berat lah pokoknya. Jadi disesek seperti itu. Karena kan Oke. setiap merokok itu dia melukai saluran nafas.
Jadi Oke. luka. Nah, kalau lukanya itu kan kalau kayak kita luka ada jaringan parut. Nah, Mm-mm. setiap setiap kali merokok melukai, melukai, melukai terus. Sehingga lama-lama itu si paru-paru yang si saluran itu yang ada jaringan parut lama-lama jadi mengkeret kan, mengecil. Oke. Nah, itu yang Mm-mm. bikin sesak. Lama-lama bisa Oke. nanti, nah karena sudah iritasi, iritasi, iritasi itu akhirnya mengundang sel-sel lain. Itu sel kanker. Oke. Itu tadi ya. Nah, Dok, kalau pesan-pesan untuk remaja putri kita di Kota Mm, Depok mm, ini yang mm. kebiasaannya memang sekarang makanan-makanan yang Instan instan gitu ya, begitu ya, Dok, heeh, ya, ya. perilaku hidup bersihnya Nah, juga kurang gitu. mm, Apa nih, Dok, ya, pesan-pesannya untuk remaja kita? jangan itu ya, maksudnya makanan yang instan ya, Betul. kemudian apalagi yang dibakar, mengandung banyak karbonat. Itu kan Mm-mm. instan tuh kan pasti ada pengawetnya ya, Betul. karbonatnya tinggi itu semakin memicu kanker. Jadi Oke. coba dan ginjal ya terutama. Jadi Oke. kayak makanan-makanan yang bangsanya dikemas dalam kalengan gitu ya, Mm-mm. itu Mm-mm. juga hindari deh gitu ya. Nah, itu pengaruh-pengaruh ibu kerja jadi nggak sempat masak. Jadi ya itu kenapa sekarang kanker bermunculan karena itu tadi gitu ya, pola makannya, Betul. terus merokoknya. Betul. Kita nggak merokok tapi kita duduk di tempat orang-orang yang merokok gitu kan, sama Oke. aja partikelnya tetap kehirup sama kita, tetap Oke. nempel di tubuh kita gitu. Oke, baik. Jadi sobat healthies yang remaja ini ya, Mm-mm. kalau bisa kurangi makanan instan Instan begitu ya, ya, Dok ya, ya. ya. Lebih baik membawa bekal dari rumah, makanan yang sehat begitu ya, Dok. Sayur dan buahnya jangan Ya, jangan lupa lupa begitu ya. ya. Oke, terima kasih Ya, banyak Dokter sama-sama. Dewi. Luar biasa bincang-bincang Ya. kita kali ini sudah mengupas tuntas masalah kanker ini, Dok ya. Jadi bentar dulu. Udah, terima kasih tadi. Ya. Oke, sobat healthies. Oh, aku tuh mau ngomongin ini loh. Iya, kayak itu aja yang kemarin si Isna. Ah, oke. Ya, Pak. 1, 2, 3. Oke, sobat healthies. Jadi intinya penyakit kanker itu bisa dicegah gitu ya dengan deteksi dini dan juga merubah perilaku kita dengan membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat begitu ya. Makan buah dan sayur, olahraga secara teratur dan jangan merokok. Oke, sobat healthies, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.